Nah, Dokter Badar, welcome back to podcast Premier Bintaro. Terima kasih. Itu dong, aku nunggu suaranya tuh dari tadi tuh. Tadi saya lihat ini Dokter Badar ini kesini nggak jalan, sahabat Premier, berenang. Sesuai hobinya begitu ya dok ya. Masih aktif dok? Masih. Masih suka berenang? Masih suka. Ya, nanti kita intilin deh waktu lagi berenang ya. Boleh ya? Boleh silakan. asal jangan pas ganti swempak ya. Iya. Belum apa-apa nih udah ngomongin swempak. Oke, dok, ngomong-ngomong soal berenang nih. Kadang-kadang kalau lagi berenang kan ini kaki mungkin meregang gitu kan, ototnya sakit atau gimana. Kita ngomong itu mungkin kurang pemanasan, tapi ada juga yang orang mungkin asam urat nih, dok. Mungkin kita bahas asam urat ya kali ini. Boleh silakan. Nah, dok, asam urat ini bisa dibilang hanya menyerang mereka yang kelebihan berat badan atau obesitas. Mitos atau fakta ini, dok? Itu mitos. Itu mitos. Jadi kalau hanya karena asam urat ini bukan hanya pada orang obesitas, orang non obesitas juga bisa. Bisa kena juga. Bisa. Nah, terus kalau pada pria atau wanita, pria lebih sering. Mitos atau fakta, dok? Benar. Jadi itu benar. Pembandingnya kira-kira 6:1. Kenapa tuh? Karena perempuan itu ternyata pada fase dia masih subur itu hormon perempuan itu estrogen itu melindungi mereka dari pengaruh buruk asam urat. Gitu, jadi tapi begitu mereka menopause itu insiden kena asam uratnya udah sama laki-laki. Berarti menunggu menopause dulu. Menopause dulu baru banyak kasusnya. Tapi sebelum menopause karena tadi ada hormon tersebut yang melindungi wanita, jadi lebih tinggi pria. Jadinya begitu ya. Wah, ada ininya juga, berkatnya juga ya. Berkatnya ada untuk perempuan, tapi banyak juga yang akibat jadi perempuan banyak juga penyakit yang tidak banyak di laki-laki, perempuan banyak. Contohnya penyakit autoimun kan. Oh iya, oke lah. Berarti seimbang ya, adil ya. Adil. Tuhan tuh maha adil loh dok. Betul. Ya. Nah satu lagi nih dok, gejalanya tuh sama rematik. Mitos atau fakta dok? Itu fakta. Memang kalau asam urat ini kan termasuk penyakit rematik ya. Jadi penyakit rematik itu banyak sekali. Salah satunya adalah asam urat. Oke. Jadi asam urat itu yang dikenal dengan gout arthritis. Itu biasanya menyerang satu sendi, paling sering dia satu sendi dan paling sering di pangkal jempol kaki. Tapi bisa juga memang di ankle, bisa di punggung kaki, bisa naik ke lutut, bisa ke jari-jari tangan. Nah itu gejala khasnya apa tuh? Jadi gejala khasnya tuh nyeri mendadak, terutama pada saat bangun tidur. Jadi sering serangan asam urat itu pada saat orang baru bangun malah ya. Ya, lagi tidur itulah dia kadang-kadang terbangun akibat sakitnya. Itu yang khas benar. Dan nyerinya sangat nyeri. Jadi sangat beda dengan penyakit-penyakit rematik yang lain seperti misalnya pengapuran atau misalnya rematik artritis itu nggak sehebat asam urat. Itu sakit tajam seperti ditusuk-tusuk rasanya kan di sendi. Dan sendi yang kena itu biasanya bengkak, merah, panas gitu. Nah, misalnya kita lagi cek asam urat gitu ya dok di lab, terus nanti kita menunggu angka kan. Angka berapa sih yang aman buat pria dan wanita itu dok? Jadi beda ya, laki-laki itu biasanya dipakai di bawah 7,1 itu angka normalnya. Perempuan lebih rendah malah, bawah 6,3. 6,3. Kayak nilai matematika ya? Jadi beda nilai asam urat perempuan yang tinggi dengan laki-laki. Itu yang di bawah itu lah yang aman ya? Aman nih. Oke. Wow. Itulah ya wanita sama pria bedanya. masih kagum saya dok gitu ya. Ada perbedaan ternyata di situ ya. Betul. Nah dok, satu lagi. Nggak boleh makan daging merah. Apalagi nih misalnya lagi Idul Fitri atau apa, jangan makan rendang ya. Nah, kasihan tuh yang asam urat. Nah ini mitos atau fakta nih, nggak boleh daging merah gitu dok? Kalau dibilang nggak boleh sama sekali itu mitos, jadi masih boleh. Jadi memang sumber asam urat itu memang dari makanan yang kaya purin. Jadi apa saja makanan yang mengandung banyak purin itu biasanya paling banyak sih di seafood ya, kerang, kemudian udang, kepiting, kemudian daging merah termasuk. Yang enak-enak ya. Ikan teri juga. Oh ikan teri juga? Kecil-kecil tapi dia bahaya. Kemudian kacau. Dari nabati juga ada. Seperti kacang-kacangan. Okay. Emping itu juga. Jadi bukan sama sekali nggak boleh.
mungkin dibatasi. Kalau dibilang nggak boleh lagi sama sekali makan ini, ya, kuranglah nikmat hidupnya kembali. Ya berarti masih bisa makan somai tanpa bumbu mungkin. Iya. Kalaupun ada bumbu mungkin sedikit boleh. Sedikit masih boleh. Oh lega deh pokoknya. Atau kalau masih kepingin kan bisa ada obat-obatan yang untuk penekan produksi asam urat. Jadi di dunia medis ada obat penekan asam urat, produksi asam urat itu bisa kita makan kalau kita misalnya memang selama ini gejala kita ada ke arah sana. Kalau kita khawatir, misalnya ada undangan nih, daging banyak nih, kambing guling, nggak dimakan sayang kan. Ya udah mungkin makan aja obatnya, jadi makan agak nakal dikit nggak apa-apa. Nah itu. Ngomongin masalah obat ya dok ya, ada orang yang berpikir bahwa bahaya nggak sih nih minum obat pengontrol asam urat dalam jangka waktu yang berkepanjangan bahkan seumur hidup gitu dok? Ya memang kalau obat yang golongan allopurinol memang bisa sedikit mengganggu fungsi ginjal, terutama orang-orang yang sudah terganggu fungsi ginjalnya. Memang kita biasanya hindari. Jadi ada obat pengganti yang lebih aman sekarang udah beredar. Jadi itu bisa kita beri yang fungsinya itu menghambat produksi dari asam urat. Karena asam urat ini kan ampasnya purin tadi. Purin itu dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, kita harus misalnya dapat purin untuk sel-sel kita, tapi ampasnya ini yang nanti kita usahakan dengan makan obat hasil ampasnya itu nggak terlalu banyak. Nah itu satu lagi. Ini bukan satu lagi. Ini yang terakhir dok ya. Ada pertanyaan yang datang seperti ini. Buat apa saya kontrol toh asam urat tidak menyebabkan kematian? Ini mitos atau fakta ini dok? Sampai kematian memang jarang ya. Tapi jarang, ya? Ini bisa bilang fakta bisa mitos ya. Karena memang kalau asam uratnya berat sekali bisa menyebabkan gagal ginjal akhirnya. Karena kristal-kristal asam urat itu kan bisa masuk kemana-mana. Ke dalam sendi, bisa ke dalam ginjal ya. Kemudian dia melakukan membuat rusak dari ginjal tadi. Yang sering juga kadang-kadang diperparah karena dia makan obat painkiller. Secara membabi buta mungkin. Dia ambil jamu-jamuan, obat-obat di luar yang painkiller yang cespleng kan. Tapi itu ternyata kandungan NSAID-nya tinggi. Kemudian akhirnya dia makan berkepanjangan, ginjalnya rusak. Jadi biasanya diperparah dengan obat-obatan painkiller. Jadi akhirnya pasiennya jatuh ke gagal ginjal. Memang nggak langsung meninggal, asam urat nggak tinggi nggak meninggal. Cuman melalui larinya ke sana ya. Ya gagal ginjal. Jadi mematikan juga dok. Akhirnya. Walaupun nanti semua orang akan berpulang ya. Iya. Dok, gimana ya kalau ngomongin asam urat ini? Dia kan kambuh-kambuhan soalnya. Betul. Kalau misalnya lagi nggak kambuh, lupa nih. Iya kan, tapi kalau misalnya lagi kambuh ya mungkin berobat atau minum obat yang tadi gitu. Nah, bagaimana untuk orang yang belum terkena asam urat atau yang tidak terkena asam urat? Ada nggak tips buat mereka nih apa yang harus ditingkatkan atau harus dihindari gitu dok? Jadi memang salah satu tadi kalau kita misalnya belum pernah kena, ya kita hindari aja makanan yang tinggi purin tadi. Jadi kalaupun kita mau makan itu, ya mungkin terbatasnya. Lalu kedua, hidrasi. Minum yang banyak. Karena kalau kita dehidrasi itu kandungan asam urat itu konsentrasinya yang tadinya normal akibat kurangnya cairan tubuh dia akan meningkat ya. Konsentrasinya meningkat. Kalau dalam satu kondisi titik di mana dia tinggi, dia akan masuk ke dalam sendi. Nah, begitu dia masuk ke dalam sendi, itu tubuh kita menganggap ini benda asing. Monosit akan datang ke situ, berubah jadi makrofag, kemudian masuk ke dalam sendi, kemudian memakan si kristal asam urat tadi. Nah, tapi sialnya makrofag ini kalau makan kristal asam urat karena dia tajam-tajam, pecah. Nah, waktu si makrofag pecah, itu isi perutnya makrofag ini keluar, yang namanya interleukin ya, sitokin. Jadi itu adalah produk-produk inflamasi radang. Akibatnya apa? Kalau sitokinnya keluar, itu makrofag lain seperti ibaratnya semut lah, satu diganggu, teman-temannya datang tuh, gitu. Makrofag lain juga akan datang, dimakan juga kristal asam urat. Pecah lagi dong. Pecah lagi, reaksi radangnya makin berat. Radang itu apa reaksinya? Itu bengkak, merah, panas, nyeri, sama gangguan fungsi ya. Jadi kalau asam urat berat, apalagi kena luka lutut ya, badan boleh rainbow ya, badan rainbow, tapi kena asam urat
sakit, nggak bisa jalan dan nangis pasti. Saking sakitnya. Iya. Memang sih dok. Ya saya salah satunya ya. Oh, salah juga. satunya. Jadi paham banget apa yang Dokter Badar sampaikan. Memang rasanya itu nyeri sekali sih memang. Sekali, betul. Sampai jalan aja nggak bisa begitu kadang-kadang gitu kan. Itu kalau udah di atas 8 tuh biasanya dok. Gitu. Saya pernah sampai di tahap itu dok. Sampai nyeri ya. Sampai nyeri. Serang Sampai nggak bisa good jalan. arthritis ya. Wah itu. Mau nggak mau disuntik kan di IGD. Betul. Seperti itu. Oke, Dokter Badar, thank you. Ya, Buat sama-sama. penjelasan singkatnya. Nanti kita ketemu di segmen mungkin yang berenang-berenang ya. Boleh. Silakan. Thank you dok, sehat selalu. Makasih. Ciao.